Bapak Ibu terkasih, tadi sebelum ke sini saya sedang berdoa kepada Tuhan, ya. Karena kita pelayanan kita tidak pernah main-main, ya. Jadi sebelum ke sini saya berdoa, saya tanya sama Tuhan, apa kebutuhan jemaatmu di tempat ini dan suara apa yang Tuhan mau sampaikan. Tuhan kasih tahu, yaitu di Lukas pasal 6. Buka Alkitab Anda. Lukas pasal 6. Ayatnya yang ke-46 sampai dengan 49. Lukas 6, 46 sampai dengan 49. Sudah temukan, katakan amin. Oh, berarti belum semua. Yang punya handphone, ada install Alkitab, buka, bawa Alkitab, buka. Ya. Lukas 6, 46 sampai 49. Yang sudah temukan, katakan amin. Oke, saya bacakan. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan, karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengarkan perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Amin. Amin. Bapak Ibu, judul tema khotbah saya, bangun fondasi yang kuat. Bapak Ibu terkasih, mungkin adalah mendengar firman ini, Anda berpikir, ya saya sudah tahu firman ini. Oke, tapi bagaimana dengan kehidupan Anda sehari-hari? Saya mau kasih tahu pada Bapak Ibu terkasih, hari-hari ini saya banyak melihat kekristenan itu, orang Kristen itu keropos fondasinya. Saya banyak menemukan orang-orang Kristen zaman hari ini itu punya kerohaniannya itu goyah. Jadi persoalannya kenapa bisa goyah? Karena fondasinya bermasalah. Jadi kalau fondasinya tidak bermasalah, seharusnya dia kuat. Dari mana saya tahu? Gampang. Dari setiap orang yang telepon ke handphone saya, yaitu jemaat. Dia menceritakan tentang kehidupan dia, intinya minta didoakan. Dan saya menemukan banyak sekali yang suaminya kabur, yang istrinya bermasalah, selingkuh, lalu yang terlilit hutang di bank, hutang di CU, terus yang anaknya nakal, masuk penjara, dan sebagainya. Pak, Bu, saya mau berkata pada Bapak Ibu terkasih, fondasi kalau bermasalah, bukan bicara kamu mau Kristen berapa lama, berapa tahun. Itu nggak penting. Saya mau kasih tahu, itu nggak penting. Yang penting adalah kamu mau Kristen 1 tahun atau setengah tahun, tetapi waktu setengah tahun itu kamu jadi Kristen, kamu bangun fondasi yang kuat dalam hidupmu, maka saya pastikan kamu akan baik-baik saja. Oke, gini. Di ayat 46, Yesus ngomong, kamu ngapain panggil saya Tuhan? Kamu ngapain? Kamu ngaku Kristen, tapi kamu tidak melakukan apa yang aku suruh. Itu terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dari saya. Kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Hari Minggu, hamba Tuhan berkhotbah di gereja, menyampaikan firman Tuhan, jangan mencuri, jangan berbohong, jangan berzina, jangan hidupnya pelit, jangan lupa ibadah. Hal yang paling simpel saja, beribadah saja tidak mau. Ke ladang mau, ibadah nggak mau. Ibadah kalau cari Tuhan kalau ada perlu. Kok Bapak tahu? Ya saya di pelayanan di misi di Kalimantan Barat udah belasan tahun, Pak, Bu. Saya banyak menemukan kasus-kasus yang selalu sama.
Jemaat malas beribadah. Itu persoalan, Pak Bu. Itu persoalan. Yesus bilang, ngapain kamu panggil Tuhan, Tuhan, Tuhan? Kamu malas ibadah, ngapain kamu panggil Yesus? Oh Pak, kan ada perlu Pak, anak saya sakit nggak sembuh-sembuh. Gini, panggil Tuhan, ngaku Kristen, harusnya melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Amin. 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 Amin Bapak Ibu. Saya mau kasih tahu pada Anda, ini masalah serius. Anda tahu, kalau saya bicara dari mimbar masalah serius, artinya Tuhan ini tegas. Bapak bilang Tuhan Yesus sudah kasih. Saya sangat setuju. Tapi saya juga mau ngomong, Yesus di Wahyu digambarkan dia ada raja. Artinya, ya tunjukkan hormatmu sama dia. Jangan main-main sama Tuhan. 47. Dikatakan gini, setiap orang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku. Jadi di dalam ibadah seperti begini, Anda datang pada Tuhan. Puji Tuhan, Anda nggak datang sama dukun, nggak datang sama yang lainnya. Anda sudah tepat datang sama Tuhan. Tetapi persoalannya adalah kamu sudah datang pada Tuhan, sudah dengar perkataan Tuhan. Alkitab ngomong gini, kalau kamu tidak melakukannya, kembali lagi, kamu bermasalah. Sudah datang sama Tuhan, datang ke rumah Tuhan, itu sudah tepat. Mendengarkan, itu sudah tepat. Kembali lagi satu, tidak mau melakukan. Kenapa tidak mau melakukan? Kan tidak enak sama suami. Kok nggak enak sama suami? Iya, nanti suami marah, ibadah terus. Emang ibadahnya setiap hari Minggu kan? Kok ibadah terus? Kalau terus itu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, itu terus. Bahasa Indonesia yang baik dan benar. Oh, saya mau melakukan, tapi mama saya bilang ke dukun dulu. Bapak Ibu terkasih, kalau Anda sudah jadi Kristen, tinggalkan itu semua kepercayaan kepada dukun. Tinggalkan itu jauh-jauh. Dukun saja datang sama Yesus, kamu lagi mau datang sama dukun. Hah? Nggak salah. Mana buktinya Pak? Dalam pelayanan kami ada beberapa dukun datang sama kami di depan, datang pada Yesus, didoakan. Berikutnya lagi, udah dengar bahwa untuk diberkati harus menabur. Tetapi satu lagi, kebimbangan, keraguan. Pak, masa iya ya? Saya kondisi sudah agak susah. Firman Tuhan mengajarkan saya untuk menabur. Aduh, sulit ya Pak ya. Mungkin ada beberapa orang seperti begitu. Dia nggak bermasalah dengan dosa perzinahan, dia nggak ada masalah dengan dosa mabuk, dia nggak ada masalah dengan lain-lainnya. Tetapi satu hal, di masalah keuangan, dia itu pelit sekali sama Tuhan. Saya mau bilang, kalau Bapak Ibu terkasih mau mengalami terobosan keuangan, tidak lain, kamu harus menabur. Sebagian jemaat biasin saya begini, Pak, Bu, kalau saya bisa mengajar Anda, berarti saya sudah melakukan. Kalau belum bisa, Bapak Ibu silakan tanya sama saya, emang Pak Pendeta melakukan? Iya, saya melakukan. Kita kalau mengajar harus mengalami. Amin. Kalau kita ngajar, kita nggak ngalami, nanti Anda nggak percaya. Anda bilang mana buktinya? Nah, berikutnya gini,
Datang, dengar, dan melakukan. Nah, Yesus kasih perumpamaan. Kalau orang yang datang, dengar, dan lakukan, Yesus kasih gambaran. Orang itu adalah orang yang bangun fondasi dalam hidup dia. Fondasi apa? Fondasi yang kokoh. Setiap kita, Bapak Ibu terkasih, Anda mau terima nggak terima, bahwa ketika kau dengar firman Tuhan, kamu lakukan, itu fondasi Anda. Saya gambarkan kira-kira hari ini tambah masuk 10 cm ke dalam. Minggu kamu dengar lagi, masuk lagi 10 cm ke dalam. Jadi yang 10 cm masuk lagi 10 cm, 20 cm sudah masuk ke dalam. Bayangkan orang sudah bertahun-tahun mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Mana mungkin hari ini dalam kondisi sulit, susah, dia punya fondasi goyah. Saya justru sering menemukan yang akhirnya gantung diri, yang mualaf dan lain sebagainya, itu adalah orang-orang yang fondasinya goyah. Saya justru menemukan itu. Tapi kalau orang Kristen yang bertahun-tahun dengar dan lakukan, dengar dan lakukan, dengar dan lakukan, fondasi itu makin masuk ke dalam, membuat hari ini dia tetap kuat. Gini, di Matius pasal 7 ayat 25, perikop yang sama dengan ini, dilambangkan begini, dikatakan gini, akan datang turun hujan, datang banjir, angin melanda. Turun hujan, datang banjir, angin melanda. Pertanyaan saya, memangnya Anda kalau sudah label Kristen, mencap Anda adalah anak Tuhan, kalau ada krisis ekonomi di Indonesia, hanya orang non-Kristen yang kena, kamu nggak kena? Saya akan bilang dari mimbar ini, semua kena. Semua kena. Waktu perusahaan di PHK, emangnya hanya pilih-pilih? Oh, Kristen yang di PHK, yang non di PHK saja. Tidak ada begitu. Perusahaan kalau kena PHK, semua kena. Apalagi yang kinerjanya tidak bagus. Saya mau berkata dari mimbar ini begini, kalau ada virus corona datang, emangnya ada milih-milih? Oh, yang Kristen jangan. Oh, jangan. Yang non saja. Atau banjir melanda kemarin, ada banjir di Darit dan sebagainya. Emangnya ada banjir yang milih? Oh, itu yang non-Kristen, tenggelamkan. Yang Kristen, oh, bersaksi, tidak, aman Bapak, aman. Mimpi kamu, mimpi, sama-sama kena. Amin. Artinya Tuhan itu memang apa adanya. Bencana datang, kiri kanan semua kena. Tetapi yang jadi persoalan adalah bahwa ketika hujan, banjir, angin melanda rumah itu, melanda kamu, saya mau bilang begini, ketika dia melanda, pastikan kamu dalam kondisi tidak goyah, tidak hancur. Saya ulangi, setiap orang dari kita tidak ada satupun yang tahu kapan akan datang hujan, banjir, dan angin. Tetapi saya pastikan di dalam kehidupan ini kamu pasti akan mengalaminya. Jadi kalau ketika kamu mengalaminya, persoalannya kamu hancur atau tidak? Fondasi yang kau bangun itu roboh atau tidak? Banyak orang berpikir, santai saja, hidup saya baik-baik saja. Pak, sudah nggak usah bahas tentang iman, nggak usah bahas soal Yesus.
Bapak sudah lihat saya pakai kalung salib, saya Kristen. Pak, sudah. Persembahan saya ada kasih kok, Pak. Saya memberi persembahan. Nggak usah singgung-singgung soal agama, Pak. Ada beberapa orang kayak gitu. Saya mau ngomong dari mimbar ini. Kamu yang sombong begitu belum kena aja angin, banjir melanda kamu. Kamu berpikir kamu hari ini baik-baik. Saya ngomong kembali, bukan berarti hujan tidak akan datangin kamu dan banjir tidak akan datangin kamu, angin tidak melanda kamu. Tunggu saja. Nanti kau kena, akan terbukti siapa kamu. Kamu berkata saya baik-baik saja, saya aman-aman saja Pak Pendeta. Bapak lihat saya, pekerjaan saya stabil, PNS dan sebagainya. Iya, ketika kamu belum dipecat. Ketika kamu belum dipecat, kena angin, tiba-tiba turun SK, dipecat di ini, yang ini baru pusing. Pertanyaan saya, saya bukan menertawakan orang, Pak Bu, bukan, saya bukan menertawakan orang. Sekali lagi saya bukan menertawakan orang. Pertanyaan saya, kenapa dari kemarin kamu merasa kamu baik-baik saja? Padahal sembahyang saja sebulan belum tentu ada sekali. Kenapa? Kamu nggak sadar bahwa kamu butuh Tuhan? Kenapa kamu nggak sadar bahwa kamu tuh keropos fondasinya? Kenapa kamu nggak sadar bahwa anak-anakmu sudah mulai makai narkoba dan jauh dari Tuhan? Ketika satu ditembak polisi mati, ya ampun. Saya kalau lihat jemaat begitu saya cuma begini. Bapak Ibu kok pikir evangelis Hendrik ini banyak ngomong soal penjara? Pak Bu, saya di Kalimantan Barat ini menangani ada 5 lokasi pelayanan kami di penjara atau lapas atau rutan. Kami melayani di situ, kami sudah lihat tampang-tampangnya. Ada orang, saya nggak tahu dia itu jemaat, dia ada di situ. Gembalanya bilang, kan itu jemaat saya di situ. Dia tuh yang kemarin kasus bunuh bayi. Ternyata ada juga jemaatnya di situ. Tapi kalau di penjara kan semua begini, mengheningkan cipta semua. Nggak ada yang berani panggil. Oh, nggak ada. Kalau di penjara semua begini. Kalau lihat orang begini. Kenapa? Malu. Ya kan? Malu. Pak, Bu, kembali lagi. Pastikan fondasimu hari ini baik. Amin. Jangan bangun fondasi yang gampangan. Kayak orang-orang Kristen di luar sana yang cuma setiap minggu cuma setolong muka di sini, tetapi kau dengar firman Tuhan tidak mau melakukan. Pulang masih dipertimbangkan firman itu dan tidak mau melakukan. Dia boleh datang ke gereja, dia setor muka, tetapi sesungguhnya dia tidak pernah bangun fondasi dalam hidup dia. Akan kelihatan ketika rumah tangganya bermasalah, akan kelihatan ketika anaknya kabur, ada kelihatan kalau ekonominya sudah mulai goyah. Kira-kira dia lagi kemana? Gantung diri? Kabur? Cerai? Selingkuh? Atau apa? Lihat aja, akan ketahuan dari situ. Atau dia berdiri teguh dan tidak tergoncangkan. Atau itu. Saya suka perkataan Yesus. Dia ngomong gini, ya sama dengan orang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam. Tadi kan saya sudah bilang 10 cm, 20 cm, 30 cm. Itu setiap minggu. Dengar dan lakukan. Dengar, lakukan. Dengar, lakukan. Bapak Ibu jangan bandingkan sama saya. Saya itu sangat radikal. Kamu nggak bisa goyahkan saya, Bapak Ibu, karena saya bangun fondasi itu sudah sangat dalam. Bukan saya sombong, bukan. Itu bicara hidup saya, hidup jemaat kan beda.
Saya ini gali sudah bertahun-tahun sudah dalam. Dan setiap kali saya dengar firman Tuhan, saya lakukan. Lakukan. Di pikiran saya tidak mau ragu, nggak mau berpikir. Saya cuma mau, ya Tuhan, aku lakukan. Hari ini saya berbicara tentang perpuluhan, ya saya lakukan. Hari ini berbicara tentang apa? Memberi, mengasihi sesama, ya saya lakukan. Hari ini berbicara, jangan berkumpul dengan pencemooh, ya saya lakukan. Semua firman Tuhan diberitakan, saya mau lakukan. Itu membuat fondasi itu makin dalam. Kita mengatakan meletakkan dasarnya di atas batu. Dasarnya bukan pasir. Pasir, Bapak coba tanam fondasi rumah. Saya pastikan bahwa fondasi itu akan goyang dan roboh. Yang kamu bangun boleh kelihatan bertahun-tahun dan megah. Tunggu dulu. Datang angin, banjir, semua bencana itu yang kamu bangun bertahun-tahun kelihatan megah, roboh semua. Dan akhirnya kamu cuma gini, semua yang saya bangun hancur. Seperti istrinya Lot, hilang semua. Dia pikir dia sukses dengan ekonominya di Sodom dan Gomora. Dia pikir dia sukses. Akhirnya bukan sukses, habis ludes dimakan api di langit. Dan dia juga jadi tiang garam. Itukah yang dinamakan sukses? Saya melihatnya bukan sukses, tapi hancur total. Sampai di sini jemaat nangkap firman Tuhan ini. Jangan nangkap, kata amin. Oh, amin. Pak, Bu, saya mau jemaat hidupnya diberkati. Makanya saya ngajar, kalau kamu tidak punya fondasi, suatu hari hidupmu pasti bermasalah. Terakhir, gini. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku dan tidak melakukannya, ia sama dengan seorang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Alkitab saya tidak mencatat rusaknya cuma sedikit, tiangnya patah atau apa, tapi Alkitab saya mencatat hebatlah kerusakannya. Berarti memang habis. Seperti tadi saya bilang, ada orang bangun hidupnya di atas fondasi pasir. Dia berpikir dia baik-baik saja. Dia berpikir dia nggak ada masalah. Sampai suatu hari angin, badai, banjir datang, dia roboh, semua hilang, hancur semua. Dan orang itu baru sadar. Saya tutup khotbah saya, bro, silakan. Saya tutup khotbah saya begini. Pada akhirnya Bapak dan Ibu harus tahu, hal terpenting dalam hidup ini adalah kamu datang, kamu dengar, kecilkan, dan kamu lakukan. Ketika kamu dengar, kamu lakukan, sesungguhnya kamu sedang menanam fondasi, membuat fondasi dalam hidupmu. Kalau kamu hidupnya punya fondasi yang kuat, angin badai hujan datang, kamu nggak akan bergeser. Kamu nggak akan bergeser. Kamu nggak akan roboh. Zaman COVID, Corona di Jakarta, Bapak Ibu kan tidak tahu. PHK, hancur-hancuran, perusahaan tutup, ini tutup, itu tutup. Orang banyak yang bunuh diri, loncat dari gedung. Apalagi Bapak Ibu bilang, itu yang punya pengharapan, punya bisnis, punya apa. Saya tidak punya apa-apa. Tapi saya bilang sama Bapak Ibu terkasih, saya bangun hidup saya di atas firman Tuhan, di atas batu,
yang keras, kokoh. Gak ada apa-apa, baik-baik aja sampai hari ini. Bahkan justru pada saat-saat corona, saya masih keliling kemana-mana, saya masih berpergian kemana-mana. Tuhan menyertai saya. Nggak ada masalah kekurangan. Nggak ada orang bilang, oh zaman COVID itu parah, ini ekonomi hancur dan sebagainya. Pak, Bu, saya sudah bilang sama Bapak Ibu, fakta memang hancur ekonomi. Tetapi satu hal, orang yang Tuhan pelihara, dia kan baik. Mungkin di Kalimantan Barat Bapak bilang, Ibu bilang nggak ada PHK. Bapak Ibu kan belum tinggal di Jakarta. Bapak Ibu belum melihat jumlah karyawan yang di PHK di perusahaan itu berapa banyak. Mungkin ada anak-anak Anda yang kerja di Jakarta, mereka akan lapor bagaimana situasi kondisi ekonomi pada saat itu. Hancur semua. Beberapa orang saya tahu yang kerja di Pasar Tanah Abang pulang lagi ke sini, semua mulai lagi di sini dan sebagainya. Dia udah habis. Saya cuma ingat satu hal, bahwa Tuhan itu tidak pernah mengingkari firman-Nya. Kalau Tuhan sudah bilang begini, dia pasti akan tepati. Omong kosong, kalau Tuhan sudah ngomong, dia nggak mau tepati. Kalau Tuhan bilang, kau dengar perkataanku dan kau lakukan, kau seperti orang yang bangun fondasi. Pada saat corona mau datang, krisis ekonomi mau datang, semua kondisi peraturan dari pemerintah ada yang sulit atau apapun, itu tidak menyebabkan kamu tambah merarat dan tambah susah. Itu yang saya percaya. Makanya sampai hari ini saya sudah mengalami ini janji firman Tuhan. Saya mengajarkan ini pada jemaat supaya kalau kamu hari ini baik-baik saja. Oh ya, saya sudah bilang tadi, belum. Nanti angin, banjir, badai datang, bagaimana kondisimu? Pastikan kamu pada saat itu melanda kamu tetap kokoh berdiri.